Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya input saldo awal, stok di awal ya, sebelum menggunakan program ini untuk transaksi. Jadi kita catat dulu nih saldo awalnya atau stok awalnya, kita catat. Setelah kita catat semua, nanti barulah kita bisa melakukan transaksi penjualan itu. Nah, pencatatan saldo awal item itu dikerjakan hanya satu kali ya, hanya satu kali di awal sebelum menggunakan program ini. Menggunakan transaksi ya, untuk baik untuk penjualan atau pembelian. Jadi hanya sekali saja. Nanti setelah itu jika ingin memasukkan stok, maka ketika sistem ini sudah berjalan, barulah menggunakan modul pembelian. Jadi barang datang dari supplier, baru kita input melalui pembelian, bukan lagi di saldo awal. Karena saldo awal itu fungsinya adalah untuk mencatat saldo awal yang pertama, kemudian untuk mengetahui berkembang tidaknya usaha kita, di tahun berikutnya. Jadi nanti di akhir tahun, saldo terakhir itu nanti setelah kita tutup tahun, saldo terakhir itu akan berubah menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Misal tahun sekarang adalah 2022. Nanti Desember 2022 itu kita tutup buku. Nah, di akhir tutup buku itu ada stok akhir di tahun 2002. Nah, nanti stok akhir itu akan menjadi saldo awal, posisinya nanti tempatnya di sini di tahun 2023. Maka kita akan melihat nilai investasinya di sini. Nah, tahun sebelumnya berapa, kita akan bisa ngecek. Nanti di tahun berikutnya berapa sih nilainya, atau meningkat atau turun. Oke, sekarang kita lakukan pencatatan. Ini di master data, di persediaan ya, persediaan. Kemudian ini pencatatan saldo awal. Nah, ini kolomnya. Kita masukkan, kita stok opnam ya. Kalau karyawan kita banyak ya, usahakan SDM yang ada kita manfaatkan agar paling tidak target sehari itu selesai untuk pencatatan atau stok opnam di awal. Oke, masukkan kode itemnya, atau jika tidak tahu maka ketikkan namanya, atau jika ada barcode scanner, kemudian dalam kemasan obat itu ada barcode-nya, tinggal scan saja ya, barcode-nya nanti akan muncul di sini. Oke, saya contohkan dengan cara diketik. Misal paracetamol. Ini paracetamol ya. Enter. Ini jumlahnya misal yang ada itu stoknya misalnya 100 tablet. Nah, atau barangkali punya satuan lain ya, dilihat satuan lainnya. Oke, tekan enter. Kemudian lagi, ini seharusnya keluar stok ya, keluar harga ya, karena ini waktu saya input awal itu tidak tahu harganya. Nah, harga pokok ini yang kita pakai. Kemudian misalkan lagi saya tidak hafal ya namanya, atau kita enter gini saja, kita hapus di kata kunci 1, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini ada Sunmol. Nah, Sunmol ini stoknya ada berapa? Misalkan stoknya ada 10 flash. Nah, oke, 10 flash, harganya adalah 5.000. Nah, ini yang di atas kita bikin aja ya. Misalkan harganya itu paracetamol ya, misal 3.500. Oke ya. Nah, ini
Di sini ada kolom tanggal expired, barangkali kita mau mencatat ya, mencatat tanggal expirednya berapa. Nah, jadi ini tidak, kenapa tidak bisa dicat di apa tanggal expirednya tidak keluar. Nah, itu nanti saya akan contohkan ya di video-video berikutnya. Kenapa nggak keluar? Ini harus saya contohkan nanti. Oke, berikutnya lagi agar urut ya. Ini ada 01, 02 misalkan. Ini ada 21-an ya. Karena saya belanjanya pak, stoknya juga berupa pak semua. Nah, kita input 10. Oke, jadi nanti nilai investasinya akan keluar di sini. Dari satu item ini 350.000, kemudian item berikutnya 50, seterusnya nanti sampai ke bawah. Itu total item total itemnya itu nanti akan muncul di sub total ini ya. Kemudian nilai nominalnya ini keluar muncul ada 760.000. Jika kita catat semua nanti di sini, kalau kita catat semua itu akan muncul semua nilai investasinya. Oh ternyata saya memulai usaha ini dengan modal sekian puluh juta. Nah, ini muncul di sini nanti. Oke. Kita catat semua ya, kita contohkan. Teman-teman tinggal scan aja, barangkali punya barcode scanner. Oke, di sini ada pak, ada 10 pak misalkan. Oke. Berikutnya lagi. Oke, biar semuanya tercatat, anggap saja saya nyatat semuanya ya. Oke, kemudian 006. Oke, ada pak. Nah, ini 10 pak. Oke, 0007. Oh, sudah habis ya, sudah selesai. Kayaknya sudah selesai karena saya nyatatnya ngasih contohnya hanya 6 item ya. Oke, jadi kita catat semua stoknya. Nih muncul nih, nilai investasinya adalah 1.100.000. Jadi modalnya adalah 1.100.000. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, nanti di saldo awal ini ada hubungannya juga nanti pada akuntansi. Akuntansinya nanti pada saldo awal perkiraan. Ini muncul ini kalau kita klik sini. Nah, kemudian kita panggil ya datanya ya. Nanti munculnya adalah di persediaan barang. Cek saldo awal, klik. Nah, nanti muncul. Nah, ini sama dengan ini. Ya, jadi kita catat di awal ini sebagai modal. Nah, nanti saya jelaskan tentang saldo awal perkiraan di di video berikutnya. Oke, yang penting untuk contoh saldo awal, pencatatan saldo awal sudah kita input. Oke, jadi saya tegaskan lagi bahwa untuk pencatatan saldo awal itu hanya sekali. Jika sudah selesai semua, kita stok opnam yang ada di toko, maka sudah ini nggak perlu diinput lagi. Berikutnya kalau ada barang datang dari supplier, dapat kiriman dari supplier atau dari sales, maka kita inputnya yaitu dari pembelian. Oke, begitu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe video saya ini. Nanti saya akan memberikan tutorial yang lainnya. Terima kasih.